Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, itu saham BRIS, MMN, Brandberry PT dan PTRO untuk minggu depan, tanggal 14 sampai 17 April 2025. Nah, di sini market hanya buka 4 hari saja ya di minggu depan, karena di tanggal 18 di hari Jumat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Jadi kemungkinan analisanya singkat saja karena market akan buka hanya 3 hari saja, buka hanya 4 hari saja, dan kemungkinan juga akan ada penurunan IHSG di minggu depan karena ex-date dari Bank Mandiri dan juga Bank BNI di minggu depan. Oke, sebelum ke analisanya saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, langsung join saja ya, karena kalian akan mendapatkan saham-saham menarik di sana dan juga updatean dari seperti ini, analisa dari saham-saham seperti MLPL, kemudian IHSG dan juga yang lainnya. Nah, di sini jika kalian tertarik join ke premium, boleh langsung hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi atau hubungi saya melalui Telegram @yosuaal. Untuk join ke premium kalian bisa gabung secara gratis maupun berbayar. Untuk yang gratis boleh hubungi saja admin atau hubungi saya aja, saya melalui Telegram. Dan juga jika ingin join secara berbayar boleh hubungi saya untuk biayanya. Untuk join secara gratis tentunya ada persyaratannya ya, boleh nanti ditanya ke admin atau ke saya untuk mengetahui apa saja syarat join secara gratis ke premium. Nah, di sini Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan atau berlangganan di YouTube dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan atau 1.000 per hari. Kalian akan mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya dan juga per harinya, kemudian mendapatkan video-video khusus pelanggan Antek Saham di YouTube seperti ini. Jadi jika kalian tertarik boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Jika ada yang mau ditanyakan, hubungi saja saya melalui Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham BRIS terlebih dahulu. Boleh kita lihat ya di sini BRIS sesuai dengan analisa kita ya. Kalau BRIS akan lebih cenderung untuk bergerak turun, dan boleh kita lihat di hari Selasa ya di sini. BRIS langsung gap down terkait dengan tarif dari yang dikeluarkan dari Trump ya. Market merespon BRIS turun di sini sebesar 11%, tapi menariknya BRIS mampu mantul di area support 2000. Jadi untuk BRIS view saya akan lebih cenderung sideways di area supply. Ini saya buatkan saja area yang cukup lebar ya. Area supply 2420 sampai 2540, ini supply-nya, dan juga area support di 2000. Jadi view saya bisa naik ke area supply atau langsung turun ke area supportnya. Nah, menurut saya akan lebih cenderung turun ya, karena seperti yang tadi terkait ex-date dari Bank Mandiri, Mandiri dan juga BNI, kemungkinan karena BRIS juga masuk di perbankan, kemungkinan BRIS akan ikut turun juga. Nah, di hari Senin nanti kalau nggak salah ex-date dari Bank Mandiri ya, jadi kemungkinan di hari Senin akan ada pelemahan atau penurunan pada IHSG dan juga saham perbankan. Jadi untuk BRIS view saya potensi turun dulu ke area support, lalu setelah mencapai support akan bergerak naik lagi. Jadi selama di bawah area supply, maka pergerakan BRIS masih akan lebih cenderung bergerak turun, dan jika ingin scalping, tunggu adanya candle reject di area supportnya. Jika kita lihat secara broker summary-nya masih belum menarik ya, masih tergolong distribusi di sini. Dari tanggal 26 Maret juga masih distribusi. Coba kita cek 1 minggu terakhir, masih terlihat ya distribusi dari AKZP dan yang lainnya. Jadi seharusnya BRIS masih lebih cenderung untuk bergerak turun. Jadi view saya pada BRIS masih akan seperti ini ya, akan lebih cenderung bergerak turun ke area support 2000. Jika ingin entry, tunggu BRIS mencapai support 2000. Jika nanti ada rejection di area 2000, maka kalian boleh entry dengan target di area 2400. Oke, jadi view saya seperti itu. Dan juga support ini support yang kuat ya secara psikologis dan juga secara teknikalnya. Jadi support 2000 harus dipantau jika ingin entry pada saham BRIS. Intinya, selama di bawah area supply, pergerakan BRIS masih cenderung bergerak turun. Jika mengatakan BRIS sudah uptrend, maka harus di atas area supply ini dulu. Jika sudah di atasnya, maka pergerakan BRIS nanti akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Tapi selama di bawah dari area supply, seperti yang tadi, BRIS masih akan cenderung bergerak turun. Oke, jadi view saya jangka pendek masih akan turun dulu. View jangka menengah, dia akan bolak-balik di sini seperti ini. Oke, view jangka panjang nanti ya akan saya update lagi. Secara teknikal harusnya masih naik, tapi secara jangka pendek dan jangka menengah seperti yang tadi. Jangka pendek dia akan turun, jangka menengah dia akan bolak-balik seperti ini ya.
membuat gelombang seperti ini, jangka panjang masih akan bergerak naik. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Untuk Aman boleh kita lihat dari sini, area support 4.500 sudah hit ya. Jadi sudah cukup jauh pergerakan Aman ini turun. Jika kalian mengikuti video saya setiap minggunya, saya selalu update dari sini ya. Saya selalu mengatakan kalau Aman akan turun karena sudah membuat pola downtrend. Di sini juga makin valid ya. Di sini makin valid dia turun, dan di sini juga makin valid bergerak turun. Jadi view saya pada Aman sejak sini ya, 19 Agustus 2024 sudah bergerak turun. Dan di sini boleh kita lihat low-nya di Rabu 9 April di angka 4.500. Dan ini merupakan angka psikologisnya secara teknikal. Jadi harusnya support ini bisa kita gunakan jika ingin entry, ini bisa kita gunakan ya, area supply untuk Aman. Oke, jadi untuk Aman kita gunakan, di sini saya hapus ya beberapa. Di sini saya akan gunakan sebuah resisten di angka 5.000. Ini berapa ya? 5.300 ya. High 5.375, atau kita gunakan saja 5.400. Angka psikologis ya. Jadi untuk Aman potensi bergerak turun kembali selama di bawah dari resisten 5.400. Nah, di sini karena pergerakannya downtrend ya, jadi view saya pada Aman masih akan bergerak turun ke area support 4.500. Nah, seperti yang tadi, apalagi di hari Senin ada ex-date Bank Mandiri, dan kemungkinan penurunannya di angka 10% ya, karena yield-nya juga di angka 10%, jadi potensi penurunan Bank Mandiri di angka 10%. Dan ini akan berdampak pada IHSG dan saham-saham yang lainnya. Oke, jadi view saya pada Aman akan turun ke support 4.500, tetapi jika nanti bisa break resisten 5.400, maka Aman akan naik jangka pendek ke area supply-nya di angka 5850 sampai 6325. Jadi boleh pantau satu resisten di angka 5.400 pada saham Aman. Jika ingin entry scalping, boleh tunggu break 5.400 dulu. Jika sudah di break, atau kalian boleh entry dengan target di area supply. Tetapi jika belum bisa di breakout, maka Aman akan lebih cenderung bergerak turun ke support 4.500 lagi. Ingat ya, di sini sudah dalam keadaan downtrend, jadi saran saya jangan entry swing dulu pada saham Aman, tapi lebih baik scalping dulu karena belum ada tanda-tanda pergerakan naik secara jangka panjang atau menengahnya. Secara broker summary sebenarnya saya tidak terlalu suka ya pada saham Aman ini, tapi boleh kita cek juga. Oke, di 1 minggu terakhir terlihat ada distribusi. Di hari Jumat sepertinya ada akumulasi. Oke, di hari Jumat ada akumulasi sehingga Aman bergerak naik ya di sini. Tapi jika nanti di hari Senin di tanggal 14 ada distribusi lagi, maka Aman akan turun kembali. Nah, karena di sini secara 1 mingguannya cenderung distribusi, maka seharusnya Aman masih akan bergerak turun. Jadi view saya untuk Aman masih sama ya, masih akan bergerak turun. Jadi lebih baik wait and see dulu untuk saham Aman. Terlihat di sini AKYUKZ buangan pada saham Aman. Jadi lebih baik jangan di entry dulu, kecuali nanti dia break 5.400, maka kalian boleh entry jangka pendek pada saham Aman ini. Oke, view saya seperti ini jangka pendeknya, karena nanti akan saya update lagi di minggu depan. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand. Maaf ya, suara saya agak kurang jelas. Di sini saya kurang sehat juga ya, jadi saya buatkan saya sebisa saya. Terkait suara boleh saja dihiraukannya, tapi kalau gambaran chart di sini boleh kalian lihat secara jelas. Oke, untuk Brand boleh kita lihat ya, untuk Brand di sini Brand terlihat ya. Ini saya hapus dulu. Untuk Brand terlihat masih dalam pergerakan downtrend. Jika kita lihat ya di sini membuat pola downtrend sebenarnya. Ya ini. Lower low, lower high, lower low, lower high. Jadi berpotensi turun kembali membuat lower low yang baru. Jadi secara teknikal Brand masih akan bergerak turun. Apalagi di sini ada sebuah resistennya. Resisten 5.600. Selama di bawah resisten ini, maka harusnya Brand masih akan bergerak turun. Oke, jadi view saya pada Brand akan lebih cenderung bolak-balik ya di area ini. Lagi nanti akan ada buyback ya di grup APP. Dia akan lebih cenderung untuk bergerak sideways di range area buybacknya. Oke, jadi view saya pada Brand masih potensi naik sedikit ya ke area 5.600. Setelah mencapai area ini akan turun kembali ke area support 4.600 sampai
4060. Jadi untuk Brent view saya seperti itu ya, masih akan bergerak turun. Tetapi jika nanti bisa break resisten 5600, maka Brent akan menguji trendline di sini ya, atau di area sekitar 6100 ya. Menguji area 6000 ya, menguji 6000 sini aja, 6000. Oke. Jadi jika nanti Brent bisa break resisten 5600, maka Brent berpotensi bergerak naik ke area 6000. Tapi jika tidak mampu di breakout dan visa kan seperti itu ya, tidak akan di breakout, maka Brent akan bergerak turun ke support 4600. Jadi view saya pada Brent karena masih dalam keadaan downtrend, maka pergerakan Brent akan lebih cenderung bergerak turun dan 6000 belum akan dihit. Jadi bisa naik sedikit lalu turun kembali ke area support 4610 sampai 4060. Ini supportnya saya dapatkan dari sebelah kiri ya. Jadi supaya kalian bisa mengetahui area-area penting pada saham Brent. Jika kita lihat secara broker summary-nya, apakah ada akumulasi atau distribusi? 2 minggu terakhir masih distribusi dari ZPAK dan yang lainnya. 1 minggu terakhir masih sama ya, AK distribusi 1 minggu terakhir ya di sini. Masih sama. Di hari Jumat sepertinya ada akumulasi, oke. Di Jumat ada akumulasi ya, dan terlihat memang Brent bergerak naik dan juga IHSG hijau ya di hari Jumat. Dan seharusnya berdasarkan polanya di sini, kenaikan sekarang hanya untuk retest saja. Naik sementara membuat agar high seperti yang tadi ya. Agar low. Ini lower low, lower high, lower low, lower high, dan berpotensi membuat lower low lagi. Jadi seharusnya Brent masih akan bergerak turun minimal ke support 4610. Jadi saran saya untuk Brent lebih baik scalping dulu, jangan masuk swing ataupun invest jangka panjang karena view-nya masih akan bergerak turun. Dan menurut saya target turunnya bisa mencapai ke area 3740. Ini merupakan area demand yang cukup kuat pada saham Brent yang kemungkinan akan dicapai jika nanti IHSG masih merah ya. Jadi saya pada Brent akan seperti itu. Masih akan lebih cenderung bergerak turun, jangka pendek ke 4610, jangka menengah turun ke area 3700. Jangka panjangnya masih akan lebih cenderung sideways dulu ya sebelum nanti menentukan arahnya seperti ini ya. Jika kita lihat Brent setelah turun dia butuh waktu sideways kurang lebih, jika kita hitungnya di sini kurang lebih Januari ke April, jadi kurang lebih butuh 4 bulan supaya dia bisa bergerak naik kembali. Di sini juga September ke November ke Desember ya, kurang lebih 3 bulan. Jadi ada potensi nanti Brent akan sideways kurang lebih 2-3 bulan sebelum nanti bergerak naik kembali seperti ini ya, bolak-balik, lalu nanti akan bergerak naik kembali setelah 2-3 bulan. Ini berdasarkan historinya ya, kita gunakan histori sebelumnya. Jadi saran saya untuk Brent main jangka pendek dulu, jangan swing ataupun investasi jangka panjang karena masih butuh waktu 2-3 bulan supaya nanti dia bisa menentukan arah selanjutnya. Oke, jadi view saya jangka pendek pada Brent seperti ini, boleh pantau area-area tersebut. Lanjut ke BRPT ya. View-nya juga hampir sama BRPT, masih akan lebih cenderung bergerak turun, dan juga di sini resisten 725 tidak mampu di breakout. Dan jika kalian menonton video sebelumnya ya, saya gunakan area 600 menjadi area pembelian terbaik pada BRPT dan jual di area 665 sampai 725. Dan boleh kita lihat BRPT mantul di area 600 dan bergerak naik ke area 665. Jadi jika kalian bisa manfaatkan buy di area bawah, maka seharusnya kalian sudah cuan dari BRPT. Oke, jadi view saya pada BRPT masih sama, masih akan cenderung bolak-balik di area 600 sampai 725. Nah, bisa saja nanti untuk BRPT turun lagi ke area support, lalu sampai mencapai support, naik lagi ke area resisten 725. Jadi view saya pada BRPT cenderung bolak-balik di area sini. Atau maksimal dia turun ke support kuatnya di 560 sampai 540. Ini skenario terburuk ya, skenario terburuk. Jika ada nanti sentimen negatif lagi, maka BRPT potensi turun ke area 560 sampai 540. Tetapi jika gak ada sentimen negatif, maka harusnya BRPT akan bertahan di atas 600. Jika kita lihat dari broker summary-nya, terlihat mulai ada akumulasi ya di sini. Mengapa
saya infokan kalau BRPT akan lebih cenderung status di area sini karena memang sudah mulai masuk inflow dan kemungkinan inflow di sini akan cukup lama, akan status dulu sebelum nanti bergerak naik. Jadi jika ingin entry pada BRPT, tunggu mencapai area 600. Setelah mencapai area 600, maka kalian boleh entry dengan target di area 700 sampai 725 secara jangka pendek, jangka menengah, target di 800. Oke, jadi view saya pada BRPT masih akan seperti ini. Akan bolak-balik dulu, bisa turun ke area support. Setelah mencapai support, akan naik lagi ke resisten 725. Supportnya di 600 ya, support kuatnya. Dan seperti yang tadi, jika ada sentimen negatif, maka target turun yang paling jauh di angka 540 sampai 560. Jadi boleh pantau support di angka 600 dan juga resisten di angka 725 pada BRPT. Manfaatkan beli di area support dan sell di area resistennya. Oke, seperti yang tadi broker summary bagus. Jadi harusnya BRPT akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Lanjut ke yang terakhir atau yang kelima ada PTRO. Untuk PTRO boleh kita lihat ya, sudah mencapai support kuatnya di sini di angka 1820 sampai 2000, dan setelah mencapai area ini PTRO menandakan rejection dan bergerak naik. Nah, di sini untuk PTRO skenario kita memang akan lanjut turunnya karena sudah membuat pola downtrend sebelumnya. Jadi view saya pada PTRO masih akan bergerak turun, potensi turun kembali. Ini menjadi supply. Jadi perhatikan supply di angka 2400 sampai 2500 yang menjadi supply kuat pada PTRO. Selama belum break area supply, maka PTRO potensi turun kembali ke support 2000. Area terbaik beli untuk PTRO di angka 1800 sampai 2000 ya. Jadi jika nanti dia turun ke area support, maka kalian boleh memanfaatkan untuk beli dan sell nanti di area supply 2400 sampai 2500. Jika kita lihat secara broker summary-nya, harusnya bagus ya. Di sini oke, sebenarnya mulai masuk akumulasi ya, tapi masih ada volume distribusi di sini. Di hari Jumat tanggal 11, oke, netral. Maaf ya. 2 minggu terakhir juga netral. Coba kita hitung dari tanggal 21. Dari sini terlihat ya, akumulasi tanggal 21. Coba kita cek 1 bulan terakhir dari tanggal 14. Nah, terlihat ada akumulasi dari PTRO. Dan juga kalau nggak salah, ini dari grup APP juga ya. TPI atau apa gitu, atau cuan yang akum menggunakan NI di sini. Jadi harusnya untuk PTRO masih bagus, asalkan nanti kalian tahu area entry terbaiknya. Area entry terbaik untuk PTRO di area 2000 ya, sampai 1800. Kalian boleh masuk di area ini jika ingin entry secara swing maupun invest untuk jangka menengah ya. Jadi saran saya untuk PTRO, tunggu dia turun ke area 2000 sampai 1800, lalu kalian entry di sini dengan target menengah di 2400 sampai 2500. Jika kalian scalping, maka sangat saya sarankan untuk masuk PTRO ya, karena termasuk liquid dan pergerakan naiknya cukup bagus ya, pergerakan recovery-nya cukup bagus. Bahkan jika kalian nyangkut ya di area atas, di area sebelum liburannya di tanggal 27, kalian bisa recovery hanya butuh 4 hari saja. Jadi pergerakan di PTRO ini sangat bagus dan sangat saya sarankan supaya kalian scalping di saham ini. Oke, asalkan kalian tahu cara entry-nya dan cara out dari saham ini. Oke, jangan sampai jika kalian scalping jangan sampai nyangkut di atas, tapi kalian manfaatkan buy di area bawah dan sell di area atas. Oke, jadi view saya seperti ini. Ada potensi dia akan naik sedikit ke area atas lalu turun kembali ke area supportnya. Jadi untuk PTRO lebih baik entry di area bawah sekitar 1800 sampai 2000 dan sell di area 2400 sampai 2500. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analis ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.